Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, kita ketemu lagi pada hari ini dengan pembelajaran PPKN. Anak-anak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ibu, Ibu akan masih melanjutkan kaitan dengan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good government. Akan tetapi, untuk kali ini, subpokok bahasanya yaitu mengenai peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Baiklah anak-anak, bagaimana kabar kalian selama beberapa hari ini? Tentunya baik ya anak-anak sekalian. Semoga kalian sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran PPKN untuk hari ini. Baiklah, Ibu akan langsung ke subpokok bahasan. Kita hari ini akan membahas mengenai peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran serta ini dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ada dua hal, yaitu pertama karena ada unsur partisipasi masyarakat. Dan yang kedua karena unsurnya adalah pemerintahan yang terbuka. Dengan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang terbuka, maka akan membantu daripada tata kelola pemerintahan yang baik. Kita akan bahas satu persatu partisipasi masyarakat. Dalam hal kebijakan pemerintah, segala sesuatu kebijakan pemerintah, maka memerlukan partisipasi masyarakat agar kebijakan tersebut dapat terlaksana. Nah, dalam hal ini, tata kelola pemerintahan yang baik tentunya juga memerlukan partisipasi masyarakat. Jadi, partisipasi masyarakat begitu besar perannya di dalam pemerintahan. Di sini diartikan, partisipasi masyarakat adalah proses yang melibatkan masyarakat umum dalam mengambil keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi partisipasi masyarakat itu bisa melalui di dalam pengambilan keputusan, bisa melalui perumusan, bisa juga partisipasi masyarakat itu adalah melaksanakan. Dan yang terakhir adalah mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Jadi banyak hal partisipasi masyarakat di sini. Kita lihat satu persatu. Suara warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Artinya, kalau saja warga masyarakat itu tidak memberikan saran di dalam pengambilan keputusan secara langsung, bisa jadi suara masyarakat ini melalui perwakilan-perwakilan yang ada. Nah, ini sangat penting karena suara masyarakat itu adalah suara daripada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kedua, kebebasan berkumpul dan mengumpulkan pendapat. Kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif. Artinya di sini, partisipasi masyarakatnya di sini adalah berorganisasi. Ini di sini kebebasan berkumpul itu berorganisasi. Di dalam berorganisasi, masyarakat akan mengungkapkan pendapat. Dan di dalam pendapat itu dalam rangka membangun daripada kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, di sini di dalam berorganisasi dan mengeluarkan pendapatnya tentunya yang sifatnya adalah membangun, bukan yang sentimen terhadap pemerintah. Kita akan masuk berikutnya yang ketiga adalah pada masyarakat demokratis, segala pembangunan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Jadi, setelah ada unsur saran, ada unsur suara masyarakat, tentunya pemerintah akan membuat suatu kebijakan yang kebijakan tersebut merupakan kebutuhan dari masyarakat. Keempat, partisipasi masyarakat berfungsi untuk menyambung antara kepentingan masyarakat sebagai
pemilik kedaulatan negara, dan pemerintah sebagai pelaksana jalannya pembangunan. Jadi di sini masyarakat itu adalah penyambung. Bagaimana suara masyarakat yang real yang ada di masyarakat dan untuk menyambung kepada pemerintah sebagai pelaksana daripada jalannya pembangunan. Yang terakhir, syarat utama menciptakan partisipasi masyarakat yang tinggi sebagai cerminan kehidupan demokrasi. Di sini diartikan suatu negara yang mengaku demokratis jika suara masyarakat atau partisipasi masyarakat itu diakui. Nah, jadi pemerintah masih mengakui, masih memperhatikan, menghormati daripada partisipasi masyarakat. Berbeda dengan negara-negara yang tidak demokratis, mungkin bisa jadi pemerintahnya langsung membuat suatu kebijakan. Tetapi sebagai pemerintahan yang demokratis, tentunya dia akan menjunjung tinggi daripada partisipasi masyarakat. Kita akan lanjutkan anak-anak. Yang berikutnya adalah pemerintahan yang terbuka. Jadi, peran daripada masyarakat untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya juga pemerintahan yang terbuka. Ini hal yang sangat penting. Ada hubungannya dengan peran serta masyarakat. Kita lihat satu persatu. Pemerintahan yang terbuka. Masyarakat mempunyai hak untuk memantau perilaku pejabat publik. Di sini dengan keterbukaan, maka masyarakat bisa untuk memantaunya. Bagaimana pejabat publik di dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi. Dengan kondisi masyarakat ingin tahu apa saja kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan, maka masyarakat perlu informasi yang jelas. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan di sini. Yang ketiga, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Ini sudah dibahas di depan tadi, bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu, maka masyarakat punya hak untuk terlibat. Apakah terlibat secara langsung maupun terlibatnya melalui perwakilan di lembaga-lembaga pemerintahan. Yang keempat, masyarakat memiliki kebebasan berekspresi yang salah satunya mewujudkan dengan adanya kebebasan pers. Jadi ekspresi masyarakat, pengungkapan daripada keinginan-keinginan masyarakat, pengungkapan daripada apa yang ada dalam pikiran masyarakat, ini bisa diwujudkan dengan adanya kebebasan pers. Ya. Oleh karena itu, kebebasan pers itu memang diberikan kebebasan yang jelas bahwa kebebasan pers dalam rangka untuk membangun, bukan untuk malah memecah persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, pemerintahan yang terbuka itu adalah masyarakat memiliki hak mengajukan keberatan terhadap penolakan hak-hak yang ditolak. Ini maksudnya masyarakat memiliki hak mengajukan keberatan itu, keberatan jika ternyata hak untuk memantau, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk terlibat, dan hak untuk berekspresi itu tidak diterima oleh pemerintah, maka masyarakat bisa untuk mengajukan keberatan di dalam tindakan pemerintah yang tidak menerima hak-hak dari masyarakat. Anak-anak sekalian, jika partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang terbuka dapat bekerja dengan baik, maka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itu insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi di sini kuncinya bagaimana partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang terbuka itu bisa melaksanakan tugasnya masing-masing. Demikian anak-anak, untuk kali ini sesinya kita memang materinya tinggal sedikit. Ini kita selesai di pertemuan sesi yang ketiga. Jadi Ibu tidak banyak memberikan materi lagi. Mohon untuk dipelajari, dipahami materi-materi tersebut, yang kemudian nanti akan ada tugas dari Ibu dan minggu depan kita akan evaluasi. Ibu akhiri materi untuk hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.